Rekan-rekan, kegiatan yang saya lakukan yang kedua adalah bagaimana rekan-rekan menemukan sumber belajar yang bereputasi. Rekan-rekan, dalam kegiatan ini, kegiatannya adalah kegiatan yang sifatnya searching. Ini saya tunjukkan rekan-rekan. Nah, kegiatan ini juga hampir sama. Bagaimana melakukan searching harus kita beritahu kepada pembelajar. Tentunya kita tidak meminta begitu saja dan tidak diberi penjelasan. Harus diberi penjelasan. Kali ini penjelasan tentang bagaimana melakukan searching saya wujudkan dalam bentuk video. Nah, rekan-rekan, ini adalah cara saya memberikan sapaan. Kita perlu menyapa dulu karena ini adalah berganti aktivitas pembelajarannya. Dan ini juga kegiatan penjelasan kontennya. Konten dari penjelasan saya. Setiap video saya berikan catatan agar memudahkan mahasiswa, pengguna yang lain itu memahami maksud dari penjelasan saya secara ringkas. Secara substantif, ini harus diakses oleh mahasiswa. Dengan demikian, kita telah memberikan petunjuknya. Oleh karena itu, petunjuk-petunjuk ini perlu diberikan secara rinci agar mereka memahami cara melakukan pencarian. Pencarian itu adalah wujud dari pencarian yang bereputasi. Artinya tidak ngaco atau tidak sembarangan dalam mencari literasi. Rekan-rekan semua, untuk membuktikan itu sama, kita harus memberikan contoh bagaimana memposisikan keilmuan ini. Saya memberikan contoh posisinya adalah bahwa teknologi berkembang ini menguatkan tata cara perilaku instan. Nah, ini yang saya jelaskan. Dengan demikian saya memberikan sebuah ilustrasi bahwa secara positioning technology, kegiatan-kegiatan ini mempermudah seseorang menggunakan teknik yang lebih ringkas dan lebih cepat dalam menemukan. Berbeda dengan cara konvensional yang dahulu kita mencari, men-searching melalui Google dan sebagainya, saya berikan teknik supaya cepat. Nah, dengan demikian kita akan menguji sekali lagi setiap kali item dalam kegiatan pembelajaran perlu kita buktikan apakah mahasiswa benar-benar bisa atau pembelajar benar-benar bisa. Secara teknik bebas. Namun karena ini di perguruan tinggi, tekniknya adalah teknik menulis. Dalam kesempatan ini saya berikan contohnya terlebih dahulu karena ini posisinya daring. Tidak seperti pembelajaran luring, kita bisa menjelaskan secara langsung. Karena ini posisinya adalah daring, maka saya menggunakan teknik pemberian contoh. Teknik pemberian contoh ini agar jelas maksudnya seperti apa. Dengan demikian, maka kita akan melakukan kegiatan untuk mengkonstruksi itu. Saya berharap teman-teman bisa tahu tentang bagaimana mengkonstruksinya dengan menggunakan formulir aksi nyata. Saya menggunakan formulir ini karena yang dimasukkan adalah tulisan. Sebagai contoh seperti ini. Nah, dari konstruk ini, maka kegiatan yang sifatnya adalah untuk mengetahui bisa diwujudkan dalam item formulir. Sifatnya isian nih. Nanti kalau berupa yang lain tentunya ada teknik yang lain pula. Rekan-rekan, teknik ini sebenarnya bukan teknik yang baru gitu ya. Teknik ini merupakan teknik yang sama dengan form yang ada di sini. Jadi cuman ini bukan masukan, tetapi ini semacam survei, sedangkan di sana adalah masukan. Kenapa hal ini dilakukan? Karena untuk penjelasan apakah mereka sudah memahami. Dan yang terakhir tentunya mahasiswa
bisa mengambil rujukan atau hal yang bisa dilihat secara bersama. Dan ini saya gunakan dengan cara memberikan cek, sehingga kegiatan ini bisa dilihat oleh mahasiswa yang lain. Jadi tugasnya tidak saya sembunyikan dalam folder, sehingga jelas bahwa semua kegiatan mahasiswa bisa dilihat dalam penugasannya. Jadi mereka bisa kita berikan cek dari formulir ini, formulir tindakan. Jadi mereka upload di sini, mengunggah sebuah tulisan, dan mereka kita lakukan untuk transparan. Apa yang ditulisnya bisa dibaca oleh mahasiswa yang lain. Dengan demikian, maka pembelajaran itu semakin melibatkan mereka, dan nantinya pembelajar yang lain satu sama lain akan melakukan penilaian. Tentunya penilaian ini perlu dibangun secara konstruktif di pertemuan berikutnya. Nah, rekan-rekan, sama halnya dengan kegiatan online dan offline, maka kegiatan ini kita sebut assessment, untuk mengetahui apakah mahasiswa, pembelajar, dan lainnya telah mampu mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pembelajar. Demikian rekan-rekan.